Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujo Sugito MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Saya Dea Yanuariza Kurniawati, NPK 064, Prodi Manajemen kelas 5B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertemuan 1 sampai dengan 3 yang membahas tentang basic konsep, tantangan dalam mengelola supply chain, dan desain jaringan distribusi. Berikut penjelasan tentang supply chain dan supply chain management. Jika diringkas lebih singkat, supply chain adalah jaringan fisiknya, sedangkan supply chain management adalah metode atau pendekatannya. Hal-hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama ada aliran barang atau material flow. Contohnya seperti bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua ada aliran uang atau financial flow, seperti mengelola kembali modal kerjanya atau working capital turnover. Yang ketiga ada aliran informasi atau information flow, digunakan agar mendapatkan informasi secepatnya. Area cakupan supply chain management. Ada product development, procurement, planning and control, production, dan distribution. Berikut detail-detail kegiatan dari area cakupan tersebut. Fungsi fisik dan mediasi pasar. Kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh supply chain. Kegiatan fisik dan mediasi pasar harus berjalan dengan sinergis di dalam supply chain. Jadi di sini artinya perusahaan dan para supplier harus saling bekerja sama yang nantinya akan menciptakan nilai lebih atau menghasilkan sesuatu yang lebih optimum. Aktivitas fisik meliputi sourcing atau mencari bahan baku, penyimpangan material atau produk, distribusi atau transportasi, dan pengembalian produk atau return. Sedangkan aktivitas mediasi pasar meliputi riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga diskon, dan pelayanan purna jual. Tantangan dalam mengolah supply chain. Tantangan yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal maupun eksternal perusahaan. Jadi di sini struktur organisasi nantinya akan diubah menjadi struktur divisi. Tantangan kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sumber ketidakpastian yaitu ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier, dan ketidakpastian internal. Kemudian ada peran teknologi internet. Yang pertama ada electronic procurement atau e-procurement. Yang kedua ada electronic fulfillment atau e-fulfillment. Desain jaringan distribusi. Perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan faktor-faktor seperti produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan risiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, supplier, serta pesaing atau clustering. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi yang pertama adalah tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Metode penentuan lokasi yang pertama ada allocation factor rating, yaitu metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Jadi faktor yang dipertimbangkan yaitu faktor kualitatif dan kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Yang kedua adalah center of gravity technique, yaitu teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Jadi di metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.